Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Kami panggilkan peserta nomor urut 17 dengan nomor peserta 2120 dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax, dengan landasan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran surat An-Nur ayat 11. Ini ulangi. Nomor peserta 2120 dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax, dengan landasan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran surat An-Nur ayat 11. Kepada peserta kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa jamalahu bil aqli wa syarafahu wa faddalahu bil ilmi ala sairil hayawan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat, para pencinta syarhil Quran yang berbahagia. Hidup di zaman sekarang tidak seindah yang dibayangkan. Penuh lika-liku dan tantangan. Teknologi yang telah menjelma menjadi pola hidup masyarakat modern, bahkan dituhankan. Manusia lebih memilih tidak makan daripada tidak punya kuota untuk internet. Teknologi dan media sosial tentunya memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah media sosial mampu menghubungkan kita dalam menghadapi tantangan dunia global. Di sisi lain, teknologi dan media sosial juga mampu merubah dengan kecepatan segala akses serta jaringan. Namun di sisi lain, atau banyak informasi palsu atau hoax yang menjalar dengan cepat. Bahkan informasi positif dan negatif beriringan menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus menyaring informasi yang tersebar di media sosial di seluruh jagat raya. Dalam era revolusi industri, kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi yang serba cepat
Namun di sisi lain, memproduksi dan menyebarkan berita hoax tidak dapat lagi dibendung. Dengan adanya Undang-Undang Informasi merupakan upaya untuk menjerat dan memerangi orang-orang yang suka memproduksi dan menyebarkan berita hoax, menfitnah, menghina, pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian, saling menghina, saling menghujat, bahkan berani menistakan agama. Latar belakang inilah hadir yang menggugah dan menginspirasi hati kami untuk membawakan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu in tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepadamu ya dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, jika ada seseorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, para pencinta syarhil Quran yang berbahagia. Ayat tersebut hadirin turun berkaitan dengan Al-Walid bin Uqbah yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik. Tetapi hadirin, dia kembali seraya
saya membawa berita buruk bahwa Bani Mustalik hendak membunuhnya. Hampir saja hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Mustalik, tetapi turun ayat tersebut sebagai larangan baginya. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memeriksa dengan teliti dan jangan mudah menerima begitu saja berita yang disampaikan. Akibatnya kenyataan diterbelakangkan. Oleh karena itu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bertawakuf. Tawakuf adalah sebuah perbuatan menahan diri dari menerima langsung atau menolak berita yang disampaikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati dimintai pertanggungjawaban. Pepatah Arab mengatakan, Al-lisanu kas-sayfi. lidahmu bagaikan pedang. Pepatah Arab ini hadirin mengajarkan kepada kita bahwa betapa bahayanya perkataan yang kita sampaikan kalau itu tidak benar. Quraisy menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah mengenai kata fasik diambil dari kata fasaqah. Kata ini hadir sering digunakan untuk melukis buahan yang sudah rusak atau terlalu matang sehingga terkelupas kulitnya. Quraisy menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan salah satu ketetapan agama dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat yang interaksinya didasari oleh yang kita ketahui dan jelas. Karena itu hadir, dia butuh seseorang dari pihak luar yang jujur dan berintegritas untuk menyampaikan kebenaran. Berita yang disampaikan juga harus kita saring terlebih dahulu. Jangan sampai seseorang melangkah pada jalan yang tidak jelas atau dari bahasa ayat di atas bijahalah atau tidak diketahui. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 11, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim.
Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu dari kamu juga. Setiap orang, janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan berita bohong itu baik bagi kamu. Setiap orang akan mendapatkan balasan dari dosa yang ia lakukan. Dan barang siapa yang melakukan dosa, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, para pencinta syarhil Quran yang berbahagia. Ditinjau dari segi sejarah, asbabul nuzul Quran surah An-Nur tersebut, yaitu fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha saat Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita bahwa Aisyah bersama orang lain. Akan tetapi hadirin, ada alasan kenapa Aisyah bersama orang lain, hingga turun ayat tersebut sebagai kecaman bagi orang-orang yang memfitnah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, para pencinta syarhil Quran yang berbahagia. Dari ayat-ayat yang kami sampaikan dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Al-Quran dalam menyikapi hoax terbagi menjadi 3 terminologi. Pertama, mufridun, dan yang ketiga, pasif. Dari ketiga terminologi ini tersebut yang telah menggambarkan tentang kejadian besar, yaitu berita bohong yang tersebar, bahkan mengalami permasalahan sosial di zaman kenabian. Akan tetapi hadirin, persoalan hoax telah selesai berkat turunnya ayat-ayat Al-Quran sebagai jawaban atas fenomena tersebut. Demikianlah syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.